Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1958. Memandang jauh ke arah medan perang tingkat pembuktian Dao ini, Luo Xiu menyadari bahwa lingkungan di sini memiliki kemiripan dengan medan perang kuno gersang yang ada di luar. Dalam arti tertentu, medan perang kuno gersang yang diciptakan oleh tanah penyegel dewa mungkin hanyalah bayangan yang diproyeksikan dari medan perang tingkat pembuktian Dao ini. Enyahlah, tiba-tiba, di tengah medan pertempuran memperebutkan senjata tingkat agung itu, muncullah seorang lelaki tua. Ia memiliki rambut perak panjang dan bersikap sangat dominan. Hanya dengan mengangkat satu telapak tangan, ia menghempaskan belasan ahli hingga terpental. Bahkan, satu atau dua orang di antaranya tubuhnya langsung meledak hancur di udara. Lelaki tua ini sangatlah kuat. Ia langsung melesat menuju berkas cahaya yang merupakan wujud dari senjata tingkat agung tersebut. Siapapun yang menghalangi jalannya langsung dihempaskan dengan paksa, tak ada yang mampu menahannya. Apakah dia ahli tingkat Santo? Wajah banyak orang berubah pucat. Memiliki kekuatan tempur sedahsyat itu, jika bukan jenius sekelas Putra Dao, hanya seorang Santo yang mampu melakukannya. Belum mencapai tingkat Santo, tapi sudah tidak jauh lagi. Dia adalah tokoh hebat yang berada di puncak, ujar seorang lelaki tua lain dari sisi berbeda dengan nada datar. Tubuhnya memancarkan aura yang lebih kuat, tak diragukan lagi, dialah yang merupakan Santo sejati. Kultivasi kita sama-sama ditekan di ranah 3 Dao. Meskipun aku bukan Santo, aku tidak takut pada Santo. Bentak lelaki tua berambut perak itu dengan dingin. Tatapannya mengunci sang Santo yang baru bicara, dan seketika itu juga pertempuran dan bentrokan dahsyat meletus di antara keduanya. Boom! Duel tingkat puncak meledak, membuat orang-orang di sekitar mundur berhamburan, sama sekali tidak berani mendekat. Kebetulan aku sedang kekurangan senjata tingkat agung. Harta karun ini, aku menginginkannya. Tepat pada saat itu, terdengar suara datar. Sesaat kemudian, aura yang kuat menyebar, bagaikan riak wilayah kekuasaan yang menekan semua orang di sekitarnya. Wajah semua orang berubah drastis, karena aura ini jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada dua lelaki tua yang sedang bertarung itu. Jitian Daozi melangkah di angkasa. Zirah perang di tubuhnya yang sebelumnya pecah kini telah diperbaiki, dan seluruh kekuatan tempurnya telah pulih ke kondisi puncak. Meskipun belum lama ini ia kalah di tangan Luo Xiu, orang-orang yang hadir tetap tidak berani memandangnya sebelah mata. Bagaimanapun, ia adalah sosok Putra Dao yang sesungguhnya. Bahkan para Santo yang berada di tingkatan ranah 3 Dao pun harus sangat waspada terhadapnya. Begitu Jitian Daozi turun tangan, tak ada yang bisa menghalanginya. Tombak sakti ungu emasnya menyapu bersih. Siapapun yang terlambat mundur langsung dimusnahkan menjadi bubuk halus, dan kabut darah meledak di udara satu demi satu. Seiring dengan merangseknya Jitian Daozi, wajah dua lelaki tua yang sedang bertarung itu berubah drastis. Mereka serentak menghentikan pertarungan dan menyingkir ke samping, memberi jalan bagi Jitian Daozi. Fakta bahwa seorang Santo dan tokoh hebat tingkat puncak harus memberi jalan, cukup menunjukkan betapa mengerikannya wibawa ahli sekelas Putra Dao di tempat ini. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu rasa segan terhadap warisan padepokan yang berdiri di belakang Jitian Daozi. Di sini, sama sekali tidak ada yang menjadi tandingan Jitian Daozi. Jadi jika tidak ada kejadian tak terduga, senjata tingkat agung ini akan jatuh ke tangannya. Bagi Jitian Daozi, jika ia bisa mendapatkan senjata tingkat agung ini, maka saat ia bertarung kembali dengan Luo Xiu, ia akan memiliki satu lagi sarana yang ampuh. Namun, tepat ketika tangannya hendak meraih berkas cahaya itu, sebuah perasaan bahaya yang tiba-tiba membuat tatapannya menajam. Siapa yang berani menyergapku? Jitian Daozi berteriak keras. Tombak sakti di tangannya diayunkan, menebas ke satu arah, berbenturan dengan seberkas energi pedang yang ditebaskan dari ruang hampa, memicu riak gelombang yang mengerikan. Kau lagi. Pupil mata Jitian Daozi menyusut saat melihat sosok yang melangkah keluar dari ruang hampa. Sosok itu tak lain adalah Luo Xiu. Senjata ini, aku menyukainya, ujar Luo Xiu dengan datar. Ia mengangkat tangan mencengkeram, dan besi penekan dewa pun muncul di genggamannya. Kali ini ia tidak berniat membuang-buang trik, melainkan langsung ingin menekan lawan dengan kekuatan tempur terkuatnya. Apa kau benar-benar mengira aku tidak berani mempertaruhkan nyawa melawanku? Jitian Daozi pun murka. Kekalahan berturut-turut di tangan lawan yang sama membuat harga dirinya sebagai seorang Putra Dao nyaris hancur lebur. Padahal kenyataannya, sebagai seorang Putra Dao, ia memiliki kartu as yang kuat, hanya saja selama ini belum pernah ia gunakan. Kartu as, itulah letak keyakinan dirinya yang sesungguhnya.
Begitu digunakan, belum tentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kerahkanlah segala cara yang kau punya, kalau tidak, kau mungkin tak akan punya kesempatan lagi. Luo Xiu malas banyak bicara. Dengan menggenggam besi penekan dewa, ia melangkah maju. Tombak sakti Jitian. Dengan teriakan keras, sebuah simbol terbang keluar dari kening Jitian Daozi, lalu segera melebur ke dalam tombak sakti di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan tombak sakti di tangannya meningkat pesat, memancarkan aura tingkat agung. Boom! Begitu keduanya bertukar serangan, gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar. Orang-orang di sekitar sudah mundur sejak awal, namun tetap saja terlambat selangkah. Tidak sedikit yang ujung bibirnya meneteskan darah, bahkan ada yang terhempas melayang akibat guncangannya. Perbedaan kekuatan antara Luo Xiu dan Jitian Daozi tidaklah besar, sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Seseorang pun memiliki niat untuk memanfaatkan kesempatan saat mereka berdua sama-sama terluka demi merebut senjata di dalam berkas cahaya itu. Namun baru saja orang-orang itu mendekat, mereka langsung terkunci oleh kesadaran ilahi Luo Xiu dan Jitian Daozi. Keduanya menyerang secara bersamaan. Tak ada seorang pun yang mampu menahannya, mereka langsung dimusnahkan, lenyap menjadi debu. Melihat pemandangan seperti ini, bahkan para ahli tingkat Santo pun merasa gentar. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mundur, karena sosok sekuat mereka pun sadar betul bahwa mereka bukan tandingan kedua jenius sekelas putra Dao ini. Luo Xiu tetap menghadapi musuh dengan teknik membelah langit dan bumi serta teknik keabadian. Menghadapi gabungan dua jenis teknik pembuktian Dao, Jitian Daozi hanya bisa tertekan, menahan amarah yang menyesakkan dada. Pengorbanan jiwa. Tiba-tiba, Jitian Daozi berteriak keras. Aura di tubuhnya dalam sekejap menembus batas ekstrim. Di atas dasar kesempurnaan besar nanah tiga Dao, ia kembali melakukan terobosan, melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, Luo Xiu juga merasakan aura bahaya dari tubuh Jitian Daozi. Jelas sekali, Jitian Daozi telah mengerahkan semacam metode terlarang, membayar harga tertentu demi menukar dengan peningkatan kekuatan tempur yang dahsyat. Luo Xiu tidak memilih untuk beradu kekuatan dengannya, melainkan berpijak pada petir, melesat melewatinya dengan kecepatan ekstrim, dan menyambar pisau kecil di dalam berkas cahaya itu. Tinggalkan itu untukku. Jitian Daozi menyerang dengan ganas, tombak saktinya melesat bagaikan naga. Boom! Luo Xiu menahan menggunakan besi penekan dewa, namun ia langsung terhempas melayang. Pergelangan tangan yang memegang besi penekan dewa terasa. Mati rasa, nyaris saja senjatanya terlepas. Kekuatan yang luar biasa. Hal ini membuat Luo Xiu cukup terkejut. Perlu diketahui bahwa sejak keberhasilannya dalam teknik menempat tubuh menjadi senjata, tubuh fisiknya telah melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi, nyaris setara dengan senjata pusaka tingkat wilayah Dao. Sedangkan serangan yang dikerahkan Jitian Daozi ternyata mampu memberikan ancaman dan dampak padanya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap yang sangat mengerikan. Warisan pembuktian Dao telah muncul. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar gelombang kekuatan yang mengerikan, disertai dengan seruan kaget. Hal ini seketika membuat Luo Xiu dan Jitian Daozi yang sedang bertarung menjadi waspada, dan mereka pun mengalihkan pandangan ke arah tersebut. Secara perbandingan, perebutan sebuah senjata tingkat agung mana mungkin bisa menandingi nilai warisan tingkat pembuktian Dao. Keduanya serentak menghentikan pertarungan, lalu berubah menjadi berkas cahaya pelarian dan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Di sebuah lembah yang kosong, pertempuran kacau sedang meletus. Luo Xiu dan Jitian Daozi melihat semua orang sedang memperebutkan dua benda, yaitu sebuah keping giok dan sebilah pedang kuno yang penuh karat. Saat Luo Xiu tiba di tempat ini, seketika itu juga ia merasakan aura teknik membelah langit dan bumi. Hal ini membuat suasana hatinya tanpa sadar menjadi berat. Mungkinkah leluhur dewa yang gugur di sini pada era Honggu adalah leluhur dewa Qiongchang, sang pencipta teknik membelah langit dan bumi? Bersambung.